Perkenalkan, nama saya Anita Ria Rumalewang, NPM 1211401200017, kelas A, Program Studi Keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep stres dan mekanisme coping. Pendahuluan, stres adalah keadaan yang mengganggu homeostasis serta keberfungsian psikologik dan biologik yang normal, memerlukan adaptasi yang berlebih dari biasanya. General Adaptation Syndrome, Hans Selye. Yang pertama, tahap alam atau siaga. Yang kedua, tahap resistensi atau beradaptasi optimal atau ideal. Dan yang ketiga yaitu tahap kelelahan. Stres atau respon non-spesifik terhadap tuntutan atau tantangan dari kondisi yang tidak menyenangkan, bahkan yang menyenangkan, eustress atau distress. Yang berikut pengertian dari eustress dan distress. Eustress itu bersifat konstruktif, lebih bersifat kognitif, lebih fokus pada penyelesaian masalah, lebih bersemangat, dan bisa mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Yang berikut distress. Distress itu rasa tidak nyaman, gelisah, menderita, lebih bersifat emosional, dan juga tidak menguntungkan. Yang berikut yaitu etiologi stres. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Interaksi antara faktor internal dengan faktor eksternal. Yang pertama, kepribadian yang berisiko stres. Itu tertutup, subjektif, dan kurang objektif. Yang kedua yaitu mudah tersinggung. Ketiga, memendam, berpikiran negatif, dan juga kurang percaya diri, kurang mandiri, dan kurang sosialisasi. Yang kedua yaitu taraf kecerdasan. Kecerdasan kognitif, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan juga kecerdasan religiositas. Pada faktor eksternal itu masalah-masalah yang muncul seperti masalah keluarga, masalah pekerjaan atau studi, masalah pergaulan, masalah ekonomi, COVID-19, dan lain-lain. Pada faktor eksternal ditambah faktor ditambah faktor internal atau persepsi terhadap masalah mengakibatkan distress atau eustress. Oke, yang berikut Social Readjustment Scale atau Thomas Holmes dan Richard Hare. Peristiwa kehidupan dalam 1 tahun nilai terakhir. Yang pertama yaitu kematian pasangan hidup, perceraian, perpisahan dengan suami istri, penjara atau menjadi tahanan, kematian keluarga dekat, luka atau penyakit yang berat, pernikahan, dikeluarkan dari pekerjaan, rujuk nikah, pensiun, perubahan kesehatan anggota keluarga, dan juga kehamilan. Berikut kesulitan seksual, mendapatkan anggota keluarga baru, penyesuaian diri yang berat dalam bisnis, perubahan dalam keuangan, kematian teman dekat, beralih dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain, ribut dalam rumah tangga. Berikut penyakit terkait stres. Yang pertama yaitu aterosklerosis dan myocard infarct. Yang kedua diabetes mellitus. Yang ketiga penyakit gastrointestinal seperti GERD, gastroenteroreflux disease, ulcus pepticum, colitis ulcerativa, dan dispepsia. Yang penyakit yang keempat yaitu asma, dan penyakit yang kelima yaitu penyakit autoimun, infeksi virus, dan juga kanker.
Oke, kita lanjut adaptasi stres model Stuart. Terjadinya gangguan jiwa dapat dilihat dari faktor predisposisi, faktor presipitasi, penilaian terhadap stresor, sumber coping, dan mekanisme coping. Oke, kita lanjut stres modul stimulus fokus, yaitu perubahan kehidupan yang cepat dan perlu penyesuaian yang cepat. Kesulitan terjadi konsisten dan berulang, kesehatan fisik dan psikologis. Masalah-masalah kecil sehari-hari, kemacetan. Sumber stresor atau stresor. Pertama, biologis. Itu pertumbuhan fisik, perubahan bentuk fisik, perubahan fungsi fisik, perubahan struktur fisik, proses menua, dan kekerasan fisik. Sumber psikologis, persepsi terhadap masalah, harapan yang tidak tercapai, perakiraan situasi yang akan datang, dan pengalaman yang lalu. Berikut sumber sosial, putus sekolah, perceraian, permusuhan, pengangguran atau kemiskinan ekonomi, perubahan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu sumber stresornya, budaya spiritual, perubahan budaya, perubahan nilai-nilai, dan kehilangan lingkungan keluarga. Oke, yang berikut stimulus terhadap fisik dan psikologis. Pertama, stres atau gangguan hemostatis dan juga perubahan fisiologis. Tubuh memberi respon terhadap stres. Pertama, tanda bahaya atau alarm. Kedua, perlawanan atau resistance. Yang ketiga, kelelahan atau exhaustion. Berikut proses penyimpangan berpikir. Yang menciptakan respons emosional adalah bukanlah peristiwa yang negatif, tetap persepsi dan pikiran Anda tentang peristiwa. Peristiwa eksternal di luar kontrol kita, di luar kontrol Anda, tindakan orang lain, perilaku yang dapat dilakukan Anda mengusir orang itu, meninggalkan dengan dingin, merencanakan balas dendam. Peristiwa eksternal dalam kontrol kita sendiri, pikiran kita itu tidak adil, persetan, saya tidak terima, emosi, marah, frustasi, takut, dan merasa bersalah. Berikut stresor fisik dan respons. Dapat mengakibatkan cedera, sakit, tanda dan gejala fisik, tanda dan gejala ansietas dan depresi, dan juga fungsi sosial terganggu. Stresor psikologis dan respon. Harapan sudah tercapai, tanda dan gejala ansietas, depresi, sakit kepala, pernapasan, pencernaan tidur, fungsi sosial terganggu. Berikut yaitu stresor sosial dan respon. Perpisahan dengan keluarga, respon keluarga, sakit kepala, pernapasan, pencernaan tidur, dan ansietas, depresi. Lanjut, masalah psikososial pada stres. Masalah kesehatan jiwa seperti ansietas, depresi, dan gangguan jiwa. Diagnosis keperawatannya ansietas, risiko bunuh diri, keputusasaan, ketidakberdayaan, harga diri rendah atau situasional. Diagnosis keperawatan terkait psikosos. Berikut asesmen. Gejalanya, pertama, sakit kepala, kurang nafsu makan. Berikut tidak tidur nyenyak, mudah takut, merasa cemas, tegang atau khawatir, tangan gemetar, pencernaan terganggu, sulit berpikir jernih, tidak merasa bahagia, sulit, lebih sering atau biasanya menangis dari
sebelumnya, sulit menikmati kegiatan sehari-hari, sulit mengambil keputusan, pekerjaan sehari-hari terganggu, tidak mampu berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari, kehilangan minat atau gairah, merasa tidak berharga, berpikir untuk bunuh diri, selalu merasa lelah, merasa tidak nyaman di perut, dan juga mudah lelah. Berikut mekanisme coping. Cara menghadapi stres. Yang berikut yaitu mekanisme coping. Mekanisme coping, cara menghadapi stres. Pertama yaitu conscious, digunakan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan tanpa mengubah maksud dan tujuan. Mekanisme pertahanan jiwa. Proses unconscious seperti noktuk meringankan atau mengurangi konflik dan kecemasan yang ditimbulkan impuls dan drive seseorang, perasaan cemas dan konflik. Yang berikut mekanisme coping, fungsi perkembangan, belajar, tujuan. Mendukung fungsi konstruktif, komunikasi, problem solving, relaksasi, dan keseimbangan. Ada yaitu itu yang bersifat adaptif. Yang maladaptif itu menghambat fungsi, menghindar dan bekerja, serta makan. Berikut strategi coping. Coping aktif yaitu mengubah cara pandang terhadap stres. Coping menghindar itu menjauhkan diri dari sumber stres, seperti melakukan aktivitas dan menarik diri. Berikut coping aktif, meminta dukungan, problem solving, realistik, dan juga berpikir positif. Kemudian avoidant, menarik diri, bersifat emosional, berhayal, angan-angan, makan, obat penenang, menghindari dengan kesibukan orang lain. Selanjutnya, strategi coping. Aktif menyelesaikan masalah yang bisa dikontrol. Masalah sekolah, pekerjaan, itu fokus problem solving. Kedua itu fokus emosi, upaya mengatur emosi untuk menyesuaikan diri dengan dampak yang timbul dari masalah yang sulit dikontrol. Kemudian yang berikut yaitu faktor-faktor coping. Faktor coping, cara pandang dan keyakinan, keterampilan komunikasi dan problem solving, kesehatan fisik, dan juga kepribadian. Ya, mungkin itu materi singkat yang saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.